Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi data penjualan toko ATK Cemara. Presentasi dari kelompok kami, Valentina, Ike Oktavia, Intan Aprilianita, dan saya sendiri Muhammad Maulana. Daftar isi 1. Bab pendahuluan, Bab 2 landasan teori, Bab 3 perancangan, Bab 4 implementasi dan kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang toko ATK Cemara adalah toko yang menjual alat tulis kantor, yang disingkat ATK, yang berfungsi sebagai sarana penunjang peranan vital di dalam perjalanannya suatu perusahaan. Toko ini menjual beberapa alat tulis dengan omset 1.400.000 per bulan, atau 16.800.000 per tahun dengan mempekerjakan 3 orang pegawai. Informasi rumus masalah. Yang menjadi pertanyaan dari toko ini adalah ATK yang paling laku selama 1 bulan. Batasannya hanya membahas tentang penjualan, tidak membahas tentang stok dan lainnya. Kedua, hanya membahas penjualan 1 bulan. Tujuan pertama merancang basis data untuk mencari informasi ATK apa yang paling laku. Tujuan kedua membuat informasi tentang ATK apa yang paling laku. Bab 2 pendahuluan teori. Teori perancangan basis data (ERD SQL). Bab 2 landasan teori perancangan basis data. Tahap 1 konteksi dan analisis persyaratan. Tahap 2 perancangan konseptual. Tahap 3 perancangan DBMS. Tahap 4 perancangan logikasi. Tahap 5 rancangan fisikal, tahap 6 implementasi. Bab 2 landasan teori ERD. Di sini saya akan membacakan simbol dan keterangan. Simbol pertama entitas, yaitu kumpulan dari objek yang paling dapat diidentifikasikan secara unik. Simbol kedua yaitu relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Simbol 3 atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Simbol 3 hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Bab 2 landasan teori SQL, klarifikasi perintah-perintah SQL. Di sini ada beberapa, yaitu DDL, DML, DCL, dan TCL. Selanjutnya bab 3 tentang perancangan ERD, pembuatan data dan implementasi. Bab 3 tentang perancangan ERD itu terdiri dari karyawan, penjualan, dan produk. Karyawan meliputi ID karyawan dan nama karyawan. Produk meliputi ID produk, nama produk, serta harga. Penjualan meliputi ID produk, ID karyawan, tanggal, kuantiti, dan harga. Perancangan tabel implementasi dan SQL DLL. Ini berikut perancangannya yang sudah kami buat. Perancangan penyiapan data, dan ini juga perancangan data Excel yang sudah kami siapkan. DB Designer, aplikasi yang kita gunakan untuk membuatnya yaitu pertama Database Designer, yang kedua Exam. Bab 4 implementasi DB Designer. Ini codingan yang sudah kami buat. Bab 4 implementasi Exam ini, dan ini hasil Exam yang sudah kami buat. Selanjutnya implementasi barang yang laku terjual selama 1 bulan terakhir ini, yaitu ada pensil. Kesimpulannya, penjualan produk mendapatkan data kuantiti atau nominal dari penjualan produk.
tahun, bulan, minggu, atau per hari. Yang kedua, mendapatkan data kuantiti atau nominal dari tren produk per tahun, bulan, minggu, ataupun per hari. Terus, kinerja karyawan. Yang pertama, mendapatkan data karyawan dengan penjualannya, bisa dari per tahun, bulan, minggu, ataupun per hari secara kuantiti atau nominal. Yang kedua itu bisa mendapatkan data dari tren karyawan yang penjualan produk yang tahunan, bulan, minggu, hari secara kuantiti atau nominal. Keputusannya dapat mengetahui pembelian produk yang paling laris untuk menghindari out of stock. Yang kedua itu pemberian diskon untuk produk yang kurang laku. Yang ketiga, pemberian bonus kepada karyawan berdasarkan tingkat penjualan. Yang keempat, melakukan diskusi untuk karyawan yang trennya menurun, dan seterusnya. Sekian presentasi ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.